Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wa syukurillah, senang sekali kita hadir di tengah pasar hari ini, Depok ya. Hadir bersama kami, ada Pak Wakil Wali, tentu juga ada Muspida. Lengkap ini, insya Allah mudah-mudahan sesuai juga dengan yang ditugaskan oleh Presiden, agar kita semua, baik pedagangnya, masyarakatnya, pembelinya, juga bisa menahan diri untuk saling berhusnuzon, saling berprasangka baik ya Pak Wakil ya. Siap. Jadi dengan pikiran yang jernih tentunya, stok barang, pengadaan barang, pemerintah terus bekerja agar kebutuhan masyarakat ini bisa terpenuhi. Nah, masyarakatnya sendiri juga kami berharap sekali, mudah-mudahan ya Pak Wakil, daya belinya meningkat. Jadi terus saya sampaikan ke Pak Presiden, yang utama adalah bahwa kalau bisa memang masyarakat mampu membeli. Bukan soal murah, bukan soal mahal. Ya. Jadi kita tahu sendiri juga, bukan hanya di Indonesia harga-harga bahan pokok, bahan pokok penting di beberapa negara juga cukup tinggi jika dikonversi dengan pendapatan di negara kita. Tapi kalau pendapatannya juga sudah tinggi, ini yang perlu dikejar nih. Jadi saya informasikan, saya terus juga stimulasi, saya berikan masukan-masukan yang positif kepada pemerintahan daerah, kabupaten, kota, provinsi untuk terus meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat. Nah, dengan itulah kita bisa selesaikan persoalan-persoalan yang ada. Pak, terkait dengan kelangkaan Menpan itu untuk bisa memenuhi. Tentu begini, pertama saya sampaikan ini cukup valid, kebutuhan minyak goreng nasional kita itu 5,9 juta ton, more than less, kurang lebih. Produksinya itu 6,7 juta ton. Berarti surplus sebenarnya. Itu pun hanya 20% dari total CPO kita. Harusnya dengan hitungan seperti itu, kelangkaan tidak terjadi. Tapi karena memang ada pergerakan internasional, harga bahan pokok minyak goreng ini, sawit dalam hal ini minyak sawit, ini cukup tinggi sekali. Sehingga akhirnya ini tentu saja harus ada kiat-kiat dari pemerintah agar kawan-kawan pengusaha perkebunan baik swasta maupun pemerintah sendiri, yang dalam hal ini tentu dengan Rekomtek kita, Kementerian Pertanian, kita ada klaster pangan, PTPN bersama kita tentunya, RNI, Bulog dan sebagainya dengan kita juga. Nah, ini terus bersinergi menyikapi permasalahan yang datang bertubi-tubi ini ya. Jadi habis ini mahal, langka, muncul lagi. Yang ini sudah hampir selesai, muncul lagi. Jadi saya berharap sekali Presiden menitipkan pesan kepada kita semua agar masyarakat bersabar. Bersabar juga yang tadi di awal saya sampaikan bahwa kita berhusnuzon. Tidak ada pemerintah apalagi keinginan mempersulit ya. Cuma memang kita harus bisa bekerja sama juga dengan para stakeholder tentunya nih Pak Wakil, pengusaha-pengusaha perkebunan sawit, terus pengusaha distributornya, pedagangnya. Ini jangan sampai tadi saya sampaikan ke Pak Wakil nih secara khusus agar diawasi distribusinya, juga para pedagangnya juga jangan sampai ada penimbunan nih Pak Wakil. Nah, tentu ini kan perlu komunikasi, tidak bisa disalahkan 100% juga karena keuntungan itu tentu sangat menarik ya. Artinya dengan keuntungan yang lebih lagi, mereka coba-coba tahan seminggu misalnya Pak Wakil, apalagi mau Ramadan, ini bisa jadi masalah juga. Nah, jadi saya tadi himbau agar pengelola pasar, direktur pasar begitu, kepala pasar terus melakukan sinergi, komunikasi baik dengan macam-macam nih. Di sini kan banyak sekali. Tadi saya lihat banyak sekali alhamdulillah, tapi kelihatannya cukup ini ya, flow-nya juga. Saya tanya beberapa pedagang, daya beli ya hanya sedikit lah terganggu ya. Mengkhawatirkan ya. Insya Allah mudah-mudahan ini bisa terus berjalan sehingga bulan Ramadan ini kita semua kan banyak hari besar nih. Ramadan, Idul Fitri, Idul Adha, beberapa hari besar juga sampai ke akhir tahun ini. Nah, ini kita harus jaga. Ini yang selalu saya sampaikan ini, baik ke pemerintah maupun masyarakat. Waktu tahun lalu, awal tahun mungkin Bapak tahu juga ya, kita hampir saja mengalami defisit beras dan sebagainya. Terus tapi ternyata alhamdulillah saya berikan masukan yang positif ke Pak Presiden, ke masyarakat bahwa beras kita surplus sebenarnya. Alhamdulillah 2021 kita tidak ada impor. Nah, mudah-mudahan 2022 ini juga syukur, mudah-mudahan malah surplus. Kita bisa ekspor mudah-mudahan. Jadi saya sampaikan agar masyarakat paham, juga kawan-kawan tahu, Presiden ini juga
di putaran yang sekarang ini legacy beliau ini artinya memang benar-benar sesuai dengan arahan dia. Mereka berharap, maksud saya masyarakat berharap agar pemerintah ini kan tentunya juga berpihak pada masyarakat, baik dari sisi harga juga ketersediaan barang. Insya Allah mudah-mudahan. Terkait selain dan Lebaran nanti apa saja Pak? Sebenarnya sih kalau bicara, ini kan tadi saya sampaikan ya, ini kan persoalan masalah komunikasi juga, terus distribusi juga. Sebenarnya ini kan masalah yang tiba-tiba datang, pergerakan internasional baik dari sisi pricing tadi, harga kayak daging ya, terus yang lokal jadi kita lihat ya Pak Wakil, tersedia juga ada, terus yang impor ini juga lagi kita atur regulasinya agar cepat sampai ke masyarakat. Bulog dalam hal ini juga bekerja cepat sekali menyikapi situasi-situasi yang ada tentunya secara internasional. Kalau bahan pokok ini saya tidak terlalu khawatir ya, artinya di beberapa tempat ini sudah penyangga Jakarta, ibu kota ini sudah saya datangi, Tangsel, Bekasi, hari ini Depok, mungkin habis ini Bogor dan Jakarta sendiri, mungkin 2 pasar induk beras dan Keramat Jati. Jakarta Food Station dan Keramat Jati ya. Itu kebetulan para direksinya memang terus berkomunikasi, jadi valid sekali. Kalau memang ada keluhan, ada informasi ya Pak Wakil, sampaikan tentunya dengan cara yang baik juga. Kami di Kementerian Pertanian di lantai 3 gedung A, kantor saya itu terbuka 24 jam. Baik berkelompok maupun per orang, silakan sampaikan informasi-informasi. Staf saya juga saya bawa hari ini semua untuk bisa benar-benar melayani masyarakat. Begitu kira-kira. Pak, kalau untuk terkait strategi itu sebenarnya juga ini ya. Satu SKS itu apa 2 SKS? itu sederhana sebenarnya sih ya. Jadi selalu saya sampaikan ini saya tidak berkepentingan, ada kepentingan pribadi atau kelompok ya. Ini sebenarnya dibutuhkan kebersamaan ini. Ya. Jadi soal ketahanan pangan ini kan bisa kita bayangkan. Produksi kita semua sektor ini kecuali yang memang yang nggak bisa tumbuh di sini ya. Kami di Kementerian Pertanian ini ada 5 direktorat jenderal, 4 badan, 1 sekjen, 1 irjen. Ini ada tanaman pangan, hortikultura, peternakan dan kesehatan hewan, macam-macam. Badannya juga tadi yang disampaikan BKP sekarang sudah di Bappenas. Pak Arief sekarang kepala badannya itu tadinya Dirut RNI, klaster pangan juga dengan Kementan. Nah, jadi kalau ditanya strategi, tentu menyikapi hal-hal yang ada kita harus perhatikan stok kita dulu pertama. Kesiapan juga kadaluarsanya ya, ini juga penting, jangan sampai kita stok banyak tapi untuk item-item tertentu kayak cabai dan sebagainya jadi masalah. Jadi saya sampaikan di rapat kabinet, baik ratas maupun rapat kabinet secara keseluruhan, kita coba siapkan hilirisasi ya, katakan cabai kalau bisa hanya 50% lah ya, 50%, 60% fresh, 40%-nya sudah produk meja istilahnya.